روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نقول أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim
Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sudah sebagaimana biasa di tiap-tiap hari Jumat, tatkala khatib sedang berada di atas mimbar, maka merupakan rukun bagi khatib untuk berwasiat kepada kita semua, yakni wasiat taqwa Allah. Dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu adalah orang yang mempunyai hati yang bersih. Orang yang mempunyai hati yang baik. Kata Allah dalam Al-Quran, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat itu, di saat harta sudah tidak berguna lagi, di saat anak-anak keturunan semuanya sudah tidak berguna lagi, maka yang bisa menghadap Allah saat itu cuma orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Biqalbin salim, hati yang baik. Jadi nanti saudara-saudara sekalian, yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, itu bukan jabatan kita, bukan harta dan kekayaan kita, tapi yang bisa menyelamatkan kita nanti adalah hati kita yang bersih. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apa itu qalbun salim? Hati yang bersih itu seperti apa? Pertama adalah hati yang bersih dari kemusyrikan, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, hati yang bersih itu adalah hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Apa saja penyakit hati itu? Iri, dengki, sombong, riya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, iri itu adalah orang yang tidak suka melihat orang lain senang. Kalau istilah kerennya sekarang itu SMS. Sedih melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain sedih. Kalau dengki itu kakaknya iri, di atasnya iri. Kalau iri itu adalah orang yang tidak suka melihat orang lain senang. Tapi kalau dengki, tidak hanya tidak suka melihat orang lain senang, tapi pengen menghilangkan kesenangan yang dimiliki oleh orang lain. Ini penyakit hati. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat, harus bersih dari penyakit ini. Sombong. Sombong itu adalah orang yang merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih benar daripada yang lain, termasuk dalam persoalan ibadah. Imam Al-Ghazali memberikan pelajaran yang sangat luar biasa agar kita tidak mempunyai sifat sombong, karena Allah sangat tidak suka kepada orang yang sombong itu. Kebalikan dari orang sombong itu adalah orang yang mempunyai sifat tawadu, rendah hati. Kata Al-Ghazali, kalau kita melihat, ketemu dengan orang yang lebih tua, maka kita akan berkata, orang ini sudah tua, berarti amalnya sudah banyak.
kebaikannya sudah banyak dibandingkan dengan saya, berarti saya tidak lebih baik daripada orang tua itu. Ketika ketemu dengan orang yang masih muda, kata Al-Ghazali, kita akan berkata, orang ini masih muda, dosa-dosanya masih sedikit dibandingkan dengan saya ini, sehingga saya tidak lebih baik dari anak muda itu. Kalau kita bertemu dengan orang pintar, kita akan berkata orang ini pintar, punya anugerah yang luar biasa sehingga bisa memberikan pencerahan kepada orang lain, bisa berdakwah kepada orang lain, dibandingkan saya belum bisa melakukan itu. Tapi ketika kita ketemu dengan orang yang bodoh, kita akan berkata orang ini bodoh. Seandainya dia berbuat dosa karena ketidaktahuannya. Dia berbuat dosa karena kebodohannya. Dibandingkan dengan saya, sudah pinter, sudah cerdas, tetap berbuat dosa. Maka saya tidak lebih baik daripada orang itu. Ketika kita ketemu dengan orang kaya, kita akan berkata, Masya Allah, orang ini kaya. Punya peluang besar untuk beramal, bersedekah dibandingkan dengan saya. Tapi ketika kita bertemu dengan orang miskin, kita akan berkata, orang ini miskin, hisabnya nanti di akhirat tidak lama dibandingkan dengan saya. Bahkan ketika kita bertemu dengan orang non-muslim sekalipun, kita masih berkata, orang ini saat ini non-muslim. Satu saat dia akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah dan mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah dibandingkan dengan saya yang sudah muslim dari lahir. Belum tentu saya mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Berarti saya ini tidak lebih baik daripada orang itu. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, intinya orang yang mempunyai hati bersih adalah orang yang hatinya tidak dikendalikan dengan hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu akan cenderung kita untuk berbuat jahat. Kalau hidup kita ini dikendalikan oleh hawa nafsu, manusia sudah tidak mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan, maka manusia itu akan berada di titik yang sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dia seperti binatang, bahkan lebih sadis daripada binatang. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa bulan yang lalu ada kejahatan internasional, kejahatan global yang terkuat yang dikomandani oleh orang kaya di Amerika yang bernama Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein ini orang kaya kemudian melakukan gerakan kejahatan yang luar biasa. Jeffrey Epstein ini melakukan trafficking, jual beli anak di bawah umur. Dia menculik anak di bawah umur, kemudian setelah diculik, anak itu dibunuh. Setelah dibunuh, dagingnya dimasak dan dimakan. Jeffrey Epstein ini, saudara-saudara sekalian, mampu kemudian mempengaruhi orang-orang hebat di dunia. Dia mampu mensugesti pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Dengan dia kemudian memberikan sebuah promosi, siapa yang pengen langgeng dalam memegang kekuasaan, siapa yang pengen langgeng kekayaannya, maka lakukan ritual sebagaimana yang saya lakukan ini. Jeffrey Epstein kemudian berhasil mengumpulkan, menculik anak di bawah umur lebih dari 1.000. Dibawa ke satu pulau, kemudian di pulau itu dia mengundang para orang-orang hebat di dunia ini. Ada yang pemimpin dunia, ada orang-orang kaya di dunia ini untuk datang di pulau itu
dan melakukan ritual untuk melakukan pelecehan kepada anak di bawah umur, kemudian dibunuh dan dagingnya dimakan bersama-sama. Mereka tidak menyadari, para pemimpin dunia, orang-orang hebat itu, bahwa mereka sedang disoting dan diabadikan oleh Jeffrey Epstein. Dalam pemerintahan Donald Trump, dalam janji kampanyenya supaya dia terpilih menjadi presiden, Donald Trump janji saat itu, kalau saya menang, saya akan membuka kejahatan global yang bersifat internasional. Ternyata setelah dibuka, saudara-saudara sekalian, diduga kuat Donald Trump terlibat dalam kejahatan Jeffrey Epstein. Sehingga perang yang dilakukan oleh Donald Trump ini saat ini, yang sangat tidak ideologis dan tidak argumentatif. Para pengamat ada yang mengatakan itu hanya untuk mengalihkan isu dari kejahatan Donald Trump yang terlibat dalam kejahatan Jeffrey Epstein. Pangeran Edward yang ada di Inggris juga terlibat. Sekarang ditangkap dan ditahan oleh polisi. Dan yang sangat menyedihkan, saudara-saudara sekalian, dan sangat sedih kita, prihatin, ketika kejahatan Jeffrey Epstein ini diklik, kemudian ditulis nama Indonesia. Maka di situ ada 900 orang Indonesia terlibat di dalam. Memang tidak dijelaskan secara detail keterlibatan orang Indonesia itu, apa terlibat dengan bisnisnya Jeffrey Epstein atau kejahatannya Jeffrey Epstein. Yang jelas ini sangat memprihatinkan. Begitulah manusia ketika hatinya tidak bersih, ketika hatinya kotor, ketika hatinya dikendalikan oleh hawa nafsu, maka manusia itu akan berada di titik yang sangat rendah, lebih rendah daripada binatang. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini, kita tetap bisa menjaga karamatul insaniyah, kemuliaan kita sebagai manusia. Kita tetap menjaga harkat dan martabat kita sebagai manusia. Karena Allah sangat memuliakan kita. Jangan sampai menghinakan diri kita sendiri. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Sungguh saya muliakan anak keturunan Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik. Mari kita jaga harkat dan martabat kemanusiaan ini. Karamatul insaniyah yang diberikan Allah kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله